guys. Kalau kita pengen istiqomah, lalu kemudian setelah itu ada kegagalan, itu nggak apa-apa. Tanda kita manusia. Zah, tidurnya kapan? Malam, malam aku tidur. Ya malam lah tidurnya teman-teman. Besok aja udah mulai ya, siap ya. Masih ada Quran wakaf di video juga bisa ya. Oke, Ustazah boleh sholat taubat? Ustazah boleh. Kalau sholat taubat itu boleh 2 rakaat aja cukup ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca kul nggak apa-apa. Nggak pernah tidur siang Zah. Pengen banget aku tidur siang tapi nggak bisa. Tadi aja aku rencana mau tidur. Waduh ngangak nih aku. Bulak balik. Udahlah aku live aja lah. Agak sulit ya teman-teman ya. Agak sulit ya. Kalau aku berhenti berpikir bingung aku ya. Oke, aku bingung kalau istirahat tuh aku bingung gitu. Oke ya. Ustazah, iya dagu enggak Mbak? Yang menyebabkan dia itu batal atau aurat batang leher Mbak. Oke. Ustazah siap-siap Mbak Caci. Iya. Ustazah duit di celengan masjid saat sholat subuh termasuk sedekah subuh. Betul sekali. Betul Mbak Azrina ya. Kapan saat Ustazah bingung saat gak ngapa-ngapain tuh bingung. Jadi gini ya. Pergi ke masjid lalu masukkan ke kotak amal masjid ya. 2000 kayak gitu itu termasuk sedekah subuh ya. Panjangin kuku nggak bisa ya, makruh ya teman-teman ya. Ustazah kalau suami hanya sholat iya bener Mbak Arneta, udah coba tidur tapi belum bisa. Aduh timnya aku hilang dulu ya kata aku gitu. Alah Ustazah palingan hilang muncul lagi. Oh ya udah live aja lah. Ustazah iya. Kalau kita sholat mulai sudah takbir ada semut di gigi, garuk batal nggak? Nggak. Kalau nggak berlebihan nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah sholat sunnah baca Al-Fatihah aja boleh atau tidak? Al-Fatihah sholat sunnah baca Al-Fatihah doang nggak ada masalah. Karena iftitah dan ayat pendek itu sunnah di seluruh jenis sholat kayak gitu ya. Jadi tidak hanya sholat sunnah, sholat wajib pun Al-Fatihah doang cukup ya. Ustazah, oke. Oh iya kah Mbak Rohmi? Oh gitu, kalau nganga itu bahasa kami menung. Nganga menung ya. Kosong pikiran ya. Oke. Ustazah, bolehkah kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad? Bisa ya. Siap Mbak Noah, pengen disapa ya. Kalau lagi sholat keluar sendawa batal nggak? Sendawa tidak membatalkan wudhu kecuali sampai dia mengeluarkan suara atau 2 huruf. Misalnya itu batal dia Mbak Unyil bae. Halo, batal ya. Atau karena kayak gitu ya, karena aku lucu ya. Jadi waktu aku buat video sendawa secara umum tidak membatalkan wudhu, ada yang DM aku. Ustazah salah, dalam kitab Fathul Mu'in sendawa itu pada umumnya membatalkan. Nah aku bales, membatalkan itu kalau mengeluarkan suara. Contohnya apa Za? Halo. Atau mengeluarkan 2 huruf itu batal. Tapi pada umumnya sendawa kan teman-teman gak ngigo kan. Sendawa aja ya gak apa-apa, gak batal ya. Cuman kalau sendawa terus sampai mengeluarkan 2 huruf, nah itu batal. Jadi kalau teman-teman lagi sendawa tunda dulu sholatnya ya. Lagi masa-masa sendawa. Hai, batal ya. Ustazah nikah siri kalau nggak ada wali harus pakai ya teman-teman ya. Walaupun wali wakilan, misalnya bapaknya nelpon ke wali hakim, saya nggak bisa nemanin anak saya untuk nikah. Kenapa? Nanti saya jadi kepengen nikah. Terus gimana? Ya udah biar saya nggak kepengen nikah, biar iman saya terjaga, bapak ya yang gantiin itu bisa. Walinya adalah wali hakim. Ustazah suami saya sholatnya males banget. Saya berdosa nggak? Ya enggak. Ya la yadhiratun wizra ukhra. Kita nggak menanggung beban dosa orang lain. Yang penting kita udah mengingatkan. Jangan diam. Kalau diam kena dosa. Dosanya adalah mendiamkan dosa. Jadi kalau teman-teman berteman lalu kemudian teman-teman itu punya teman dan teman-teman itu teman-teman terus ya bolak-balik aku ya. Kalau teman-teman punya teman lalu temannya itu adalah melakukan dosa, maka teman-teman harus mengingatkannya. Kalau teman-teman mendiamkan dia, maka itu kena dosa. Maka kalau nggak bisa mengingatkan orang, iya Mbak Eno, kalau nggak bisa mengingatkan orang yang salah, lebih baik berteman dengan orang yang baik aja. Siap Mbak Faufas ya. Ustazah, kalau malam ustazahku bangun malam berarti tidur nyenyak cuman sebentar. Aku kalau tidur deep sleep guys.
Aku kalau tidur bener-bener tidur guys. Aku nggak mikirin apapun ya teman-teman. Jadi kalau tidur tuh aku tuh nyenyak banget. Jadi cukup ya. Deep sleep namanya ya. Nggak kayak banyak orang yang kalau tidur tuh mikir gitu ya. Aku belum bisa lah mikir saat tidur ya. Aku lagi tidur tuh mikir kata temanku, lucu ya. Ustazah kalau ditinggal nikah lagi karena nggak mau sholat gimana? Siapa yang meninggalkan mbak? Coba diperjelas ya. Ustazah niat sedekah subuh. Lebih tepatnya adalah bukan niat, doa. Kalau kita mau sedekah subuh, kita baca doa. Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni. Iya Mbak Yuli. Ya Allah terimalah dariku, Ya Allah terimalah dariku, Ya Allah terimalah dariku. Lalu kemudian doa gitu ya. Ya Allah aku berdoa ya dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksa. Sedekah subuh itu gimana? Oke, yang belum paham sedekah subuh teman-teman boleh semuanya share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita kumpulkan di waktu subuh. Ya 2000 lalu nanti kita kasihkan setiap Jumat sekali sebulan kepada yang berhak menerimanya. Sholawat sambil tiduran main HP sebenarnya nggak ada masalah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Terus Ustazah kalau suami nggak sholat kita nikah lagi. Belum bisa lah mbak, kecuali mbak gugat dia. Mbak gugat dulu baru kemudian mbak nikah lagi. Kalau dia nggak sholat mbak nikah lagi tanpa menggugat dia itu berarti poliandri, berdosa. Tapi saran aku kalau seandainya dia cuma nggak sholat bertahan aja lah dulu. Kan itu urusan dia dengan Allah. Yang penting dia melakukan kewajiban, dia menafkahi. Yang penting kita udah mengingatkan. Yang cerai itu adalah kalau rumah tangga itu mendatangkan dosa. Kalau dia nggak sholat kan cuma dia sendiri yang dosa. Bertahan dulu lah, iya kan? Contoh kalau bisa cerai, contoh kalau kayak gini ya. Suaminya selingkuh, akhirnya kita nggak mau menafkahi. Suaminya tidak mau menafkahi, kita tidak mau melayani. Suaminya main perempuan, kita juga main laki-laki akhirnya. Dia menghina, kita juga mencaci. Rumah tangga itu dosa semuanya. Nah, itu baru teman-teman akhiri ya kan. Karena tujuan nikah itu surga kan. Kalau dosa semua boleh diakhiri. Tapi kalau sekedar dia nggak sholat, ya oke lah. Itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita selalu mengingatkannya ya. Yang baru pun belum tentu sholat. Beriman pun dia sekarang belum tentu besok dia beriman kan. Nah, Mbak Sri Widuri harus pakai wali Mbak Sri Widuri walaupun walinya wali hakim ya. Ustazah iya baca Quran sambil main HP boleh nggak? Kayak gimana caranya baca Quran sambil main HP? Kasih tahu aku caranya. Janganlah teman-teman ya. Janganlah baca Quran cuma 15 menit kok main HP. Jadi teman-teman coba bayangkan teman-teman lagi ngobrol dengan seseorang. Pas teman-teman ngomong dia main HP gitu. Kira-kira teman-teman suka nggak? Boleh dia megang handphone, tapi kan kita nggak suka. Sama dengan kita sholawat sambil megang HP, boleh kan? Tapi kan Allah nggak suka guys. Oke. Ustazah, apakah sedekah ke masjid termasuk amal jariah? Ya, belikan Quran, taruh ke masjid, belikan mukena, letakkan ke masjid, itu sedekah jariah. Ya, oke. Hijab yang sebenarnya gimana Zah? Dalam kerudung bihumurina hinna ala juyubihinna. Kalau kerudung mesti sampai menutupi dada. Ustazah, iya. Mungkin maksudnya baca Quran di HP. Oh, kalau baca Quran di HP nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering ya. Karena rosam Al-Quran beda dengan rosam yang ada di handphone. Rosam itu bentuk tulisan. Nanti teman-teman kesulitan untuk baca Quran di Quran yang sebenarnya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, kapankah melakukan sholat taubat? Kapanpun, siang dan malam boleh. Sholat taubat itu adalah sholat yang bisa dilakukan siang dan malam. Dia termasuk jenis sholat yang mana boleh dilakukan siang dan malam. Dia kan ada 5 tuh. Sholat taubat, siang Mbak Oma, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudu, tahiyatul masjid. Nah itu bisa dilakukan siang dan malam. Saya ulang ya. Sholat taubat, istikharah, taubat, wudu, istikharah, sholat sunat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid.
Ini bisa kapanpun ini, nggak ada masalah. Ini kayak sholat subuh aja ini. Ini kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, nah siap Mbak sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Caci, oke. Ustazah, iya boleh nggak umroh ngutang? Nggak usah, apalagi utang riba. Ya umroh itu juga nggak wajib, wajibnya bagi yang mampu aja. Nggak usah lah berhutang untuk berumroh. Ustazah, iya kalau sedekah subuh dikasih kepada orang yang minta sumbangan boleh, nggak masalah. Jangankan kepada orang yang meminta sumbangan, dikasih ke orang tua, dikasih ke anak, nggak ada masalah ya. Jam berapa waktu sholat sunat taubat? Siap Mbak Tia, Mbak Saidah, Masya Allah ya. Sholat sunat taubat seperti aku jelaskan lagi ya. Teman-teman ambil nafas, tahan. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini bisa sampai kapanpun. Oke, kapanpun bisa. Nggak jadi masalah ya. Oke, kapanpun bisa 24 jam. Teman-teman misalnya nih pengen sholat taubat aja dulu 1 bulan ini 2 rakaat. Nanti bulan kedua pengen sholat hajat 1 bulan. Nggak apa-apa, aman aja. Oke. Sedekah subuh dikasih ke pengamen boleh nggak? Boleh ya. Usahakan laki-laki ya teman-teman pengamennya. Ustazah, karena menyanyi untuk wanita juga statusnya tidak bagus. Nanti kita menolong dalam keburukan. Ustazah, iya kalau istikharah berapa rakaat? 2 cukup, gak ada masalah ya. Ustazah, kalau saya beli barang untuk masjid terus mau sedekah almarhum ibu saya boleh gak? Boleh banget, gak ada masalah. Ustazah, jam berapa masuk waktu duha? Lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh ya. Ustazah, kapan waktu sholat duha paling akhir? Sekitar 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, rumah tangga suaminya galak dan kasar, pengen cerai, pisah rumah sudah 1 tahun tidak ada nafkah. Itu pilihan Mbak. Salah satu yang dibolehkan dalam perempuan itu menggugat cerai adalah ketika suaminya nggak menafkahi. Kalau dia ikhlas bertahan, kalau dia nggak ikhlas dia boleh meminta cerai kalau suaminya tidak menafkahi. Coba lihat buku nikahnya, ada di situ tulisan ketika suami tidak menafkahi beberapa bulan berturut-turut, kalau istri tidak ridho dia boleh menggugatnya. Ustazah, boleh nggak pinjam emas sama saudara? Nggak masalah. Pinjam emas tapi gantinya emas ya Mbak. Ustazah, sedekah subuh buat fidyah boleh nggak? Kenapa Mbak Tit? Nanti pahalanya pahala fidyah, bukan pahala sedekah. Tapi boleh-boleh aja. Siap Mbak Ibu Kak. Ustazah, gimana kalau ketemu uang di jalan? Sedekahkan. Ustazah, kalaukah kita mau sholat taubat, haruskah mandi taubat? Tidak. Ustazah, apa pahala bagi orang yang mampu berkurban? Apa pahala bagi orang yang mampu berkurban? Orang yang mampu berkurban fadilahnya banyak. Di antaranya adalah hewan daripada kurban itu akan membantu dia untuk menuju surga. Menjadi kendaraannya nanti di sana. Ustazah, cepat betul nih. Oh kah? Iya kah? Cepat betul? Oke. Oke. Maafin ya. Ustazah, apakah boleh setelah sholat isya lalu witir? Habis isya, ba'da isya dulu kalau bisa. Setelah ba'da isya, baru witir. Nah nanti tengah malam kalau mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi ya. Karena witir itu cuman boleh 1 kali. Dia nggak boleh 2 kali. Ya, jadi habis isya, teman-teman ba'da isya, lalu teman-teman witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Sedekah subuh bisa dikasihkan ke anak enggak? Bisa banget ya. Ustazah, sedekah subuh yang udah kita kumpulkan boleh enggak diserahkan di siang hari, di hari Jumat? Enggak apa-apa, boleh. Misalnya aku seger banget baru mandi ya. Misalnya ya teman-teman kumpulkan dulu uang ya, uang lalu kemudian serahkan di hari Jumat. Kalau bisa hari Jumat. Kalau mau traktir teman kalau bisa hari Jumat. Karena itu pahalanya besar. Sholat taubat dilakukan 1 kali 1 hari nggak ada masalah ya. Oke. Ustazah, bolehkah umroh dari uang warisan? Ya boleh lah, kan itu uang kita. Oke.
Ustazah lupa tahiyat pertama, maksudnya tahiyat pertama gimana Mbak? Kalau lupa rokaat macam itu bisa teman-teman sujud sahwi ya, tahiyat ya. Ustazah, bolehkah sholat hajat dilakukan habis isya? Boleh, nggak masalah. Ustazah, pokoknya sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid itu bisa kapanpun kecuali habis asar dan habis subuh. Taubat, tahajud, hajat, witir boleh, nggak ada masalah, ya kan? Ustazah, karena satu hal witir satu rakaat boleh nggak? Karena tidak ada satu hal witir satu rakaat pun boleh. Jadilah nggak masalah, yang penting istiqomah. Ustazah, kalau sholat sunnah, taubat, hajat, witir, apa benar urutannya? Boleh bolak-balik, nggak masalah. Sedekah subuh dikasihkan anak angkat itu boleh. Teman-teman perhatikan, sedekah subuh itu boleh dikasih ke siapapun guys. Nggak masalah teman-teman. Ya boleh dikasih ke orang tua, ke anak, ke tetangga, ngasih makan kawan, traktir makan teman ya. Itu adalah sedekah subuh ya. Tolong dong Ustazah, pertanyaanku nggak pernah dibaca. Coba diganti kata-katanya Mbak Nurwati, takutnya TikTok itu ngasih filter ya. Coba diganti, kadang-kadang TikTok ini kan mesin kan, pertanyaan bagus malah dia filter tuh. Oke, Ustazah, apakah sholat keluar ingus batal? Enggak. Sholat keluar ingus tidak batal ya. Ustazah, kalau nemu dalam bentuk emas tetap harus disedekahkan. Boleh dibantu jual dan sedekahkan, Mbak dapat pahala besar. Dapat warisan buat kita naik haji. Tapi adekku belum punya rumah. Adeknya kan udah dapat warisan juga. Kalau mau buatkan rumah adik boleh, kalau mau dipakai haji boleh. Misalnya warisannya 200 juta, 50 juta per orang. Ya masing-masing terserah menggunakan warisan itu untuk apa ya. Ustazah, sholat sahwi, gak ada sholat sahwi. Yang ada sujud sahwi. Siap Mbak Sundus. Kalau teman-teman lupa rokaat, ini rokaat 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap 2 aja dulu, oke? Lalu kemudian sholat kayak biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam dulu. Allahu Akbar ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Baru salam kanan, salam kiri. Oke. Ustazah, sedekah subuh buat kasih makan orang-orang arisan. Boleh. Nggak masalah teman-teman. Yang penting untuk orang ya teman-teman ya. Boleh banget. Nggak masalah ya. Ustazah, sholat awabin 2 rakaat boleh. Ustazah, oke. Kurban pakai uang istri, namanya sebaiknya pakai nama suami atau istri. Bebas Mbak. Yang penting catatan buat Mbak adalah siapa yang berkurban, yang namanya ditambatkan di situ, maka doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Itulah yang dinamakan dengan yang dilakukan oleh baginda Nabi. Rasulullah itu sekali beliau berkurban, beliau doakan banyak orang guys. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah suamiku, dapatlah istriku pahalanya, anak laki-lakiku, anak perempuanku, mujahid dan seterusnya. Ustazah, sedekah subuh itu ada batas waktunya nggak? Kalau mau dia dianggap sedekah subuh, dia harus waktunya dari habis subuh, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dikumpulkan dulu nggak apa-apa. Kalau nikah siri, belum. Perhatikan, nikah siri itu cerainya susah teman-teman. Nikah siri itu cerainya susah. Cerai itu kan terjadi karena 4 hal. Yang pertama adalah suaminya ngomong talak. Kedua, istrinya yang menggugat. 3, murtad salah satunya. 4, salah satunya meninggal dunia. Kalau nikah siri harus ditalak dulu oleh suaminya, baru jatuh talak. Kalau suaminya tidak mentalak, istri harus menggugat cerai. Cuman bagaimana istri mau menggugat? Dia aja nggak ada surat. Maka dia harus urus dulu surat resminya, baru dia bisa gugat. Atau murtad salah satunya, atau salah satunya meninggal. Oke ya. Jadi kalau suami tidak menafkahi, belum termasuk talak. Kecuali dia ngomong cerai. Paham teman-teman? Ada suami nggak menafkahi 2 tahun. Apakah talak? Belum mbak. Ya, kecuali suaminya ngomong cerai, atau mbaknya yang menggugat, atau murtad dan meninggal dunia. Oke.
Ustazah, iya, sedekah subuh mau traktir suami dan anak bisa. Bisa Mbak Mari. Istiqoroh itu harus punya pilihan ya Ustazah. Iya, kalau kita ragu 2 pilihan. Ustazah, kalau kurban untuk orang tua yang meninggal boleh tidak? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga bisa berteman, belajar pelan-pelan di akun ini ya. Oke, gini caranya teman-teman ya. Berkurban atas nama orang meninggal itu tergantung guys. Kalau orang tuanya meninggalkan wasiat, nanti kalau aku meninggal kurbankan aku ya, berarti hukum kurban mengurbankan dia adalah wajib karena wasiat. Tapi kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka ulama madhab Syafi'i berbeda pendapat. Ada yang mengatakan silahkan karena itu sedekah. Siap Mbak Irma, Mbak Mas. Ada yang mengatakan gak perlu karena Rasul tidak melakukan itu. Nah di antara perbedaan pendapat ini ada baiknya kurban atas nama kita aja. Nanti kita bisa berdoa atas nama orang yang meninggal. Oke, kalau suami ngomong nanti aku tinggalin kamu, nah itu bukan talak, ancaman tidak termasuk ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, iya. Tolong jawab, apa harus full sholat zuhur di rumah baca surat pendek? Enggak, ayat pendek pada sholat zuhur, isya, maghrib itu rakaat 1 dan 2 aja. Rakaat 3 dan 4 gak baca ayat pendek pada sholat fardu ya. Bolehkah anak laki-laki memandikan jenazah ibunya? Enggak bisa ya. Mandikan itu sejenis ya teman-teman ya. Sejenis kecuali suami boleh mandikan istri. Tapi istri tidak dianjurkan memandikan suami ya. Karena waktu Fatimah meninggal Ali bin Abi Thalib memandikannya. Ustazah, iya. Kalau mau tanya jika umroh haji berhutang boleh enggak? Jangan teman-teman ya. Niat benar, cara juga harus benar. Apalagi kalau pakai hutang riba. Hutang riba kita berdosa. Kita pergi umroh. Ya berarti niatnya benar, caranya salah ya. Nggak usah dipikirin itu kan wajib kalau yang mampu aja. Kalau nggak mampu, nggak umroh juga nggak apa-apa. Nggak haji juga nggak apa-apa. Ya. Jangan dipaksain teman-teman ya. Ustazah, oke. Jadi apalagi jadi berhutang riba untuk umroh itu niat benar, caranya salah. Ya itu sama dengan aku ngasih makan anak yatim tapi dari hasil mencuri gitu. Atau aku bangun masjid tapi dari hasil korupsi gitu ya. Oke. Ustazah, kalau habis air ako lalu wudu itu sah nggak? Sah aja, nggak jadi masalah. Ustazah, iya sama-sama. Terima kasih juga ya. Saya sama-sama ya. Ustazah, gimana niat sedekah subuh? Lebih tepatnya bukan niat tapi doa. Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Lalu kemudian kumpulkan dulu di rumah. Sekali sebulan, sekali seminggu. Lalu kemudian kita kasih ke orang yang berhak menerimanya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke. Sedekah ke anak yatim ya boleh, nggak ada masalah ya. Sedekah ke anak yatim nggak masalah Mbak. It's okay ya. Oke. Ustazah, iya oke. Aku memberikan ruang dapur buat anakku untuk dijadikan kamar. Kakakku sepertinya cemburu. Aku harus bagaimana? Abaikan. Nggak ada masalah teman-teman, abaikan. Nanti dia enak sendiri aja kok. Ustazah, saya lupa qobliyah dan ba'diyah mana lebih dulu. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Sedekah kita pakai sendiri karena kepepet nggak apa-apa. Kebaikan yang tidak jadi kita lakukan dalam hadis arba'in tetap dapat 1 kebaikan. Ya, tapi kalau jadi dapat pahala kebaikan utuh. Misalnya aku udah kumpulkan sedekah subuh. Tahu-tahu nggak sengaja aku kemudian menggunakannya. Bukan nggak sengaja kepepet nih, kepepet misalnya cendol lewat depan rumah ya walaupun nggak
kepepet nggak apa-apa sebenarnya. Diambil uang sedekah subuh berikan cendol ya, tapi janganlah. Cuman kalau dilakukan tidak berdosa. Karena niat teman-teman untuk mengumpulkan sedekah itu udah dapat satu pahala. Walaupun tidak dapat pahala full ya. Zah, doa memutuskan pacar apa ya? Putus. 5 harokat. Nggak ada doa memutuskan pacar guys. Gimana ceritanya ini bestoy? Doa memutuskan pacar, putus. Nggak ada ya, putuskan aja. Karena kalau pacaran itu adalah dosa, putuskan segala dosa itu ya. Lucu ya anak muda ya, Masya Allah. Putus aja mbak, nggak usah pusing ya mbak ya. Nanti kalau udah siap nikah ta'aruf. Ya udah siap nikah nanti ta'aruf ya mbak. Nah ya 5 harokat putus. Gitu kan. Gitu ya. Nggak apa-apa mbak ya, move on tuh cuma 2 minggu aja. Ya nggak usah ya, itu pacaran itu nggak ada yang bisa diambil dari pacaran. Tahu dia bertanggung jawab nggak tahu juga. Ya tahu nggak dia itu orangnya setia, nggak tahu juga. Iya kan, jangan-jangan banyak yang disembunyikannya. Ya Mbak Tini ya, putus gitu ya. Nggak usah pakai doa, udah bismillah saya pengen hijrah, dah putuskan ya. Ustazah, iya, apakah sedekah subuh itu bisa dikasih ke orang tua? Bisa. Ustazah, apa membunuh binatang kayak nyamuk? Nggak apa-apa, karena dia mendatangkan mudarat bagi kita, mendatangkan keburukan bagi kita. Ustazah, oke, gitu ya, 5 rakaat ya. Oke, Ustazah niat umroh. Duh, sebentar ya teman-teman. Wow, ini pada pengen masuk surga lewat dia, mana lah umroh tadi. Lewat dia guys. Oke, Ustazah qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur berapa rakaat? Qobliyah bisa 4, ba'diyah bisa 2 atau 4 ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau 2-2 bisa kok, nggak ada masalah. Oke. Ustazah niat umroh menang tender bolehkah? Boleh, keinginan namanya, bukan nazar. Atau mau nazar? Kalau nazar boleh, ya Allah kalau aku menang tender aku umroh, tapi beneran dibayar ya. Oke. Ustazah kalau telapak tangan ketutup saat sholat, yang nggak boleh ketutup itu kening antara 2 alis ya. Ustazah kalau nabung emas 15 juta 20 tahun jadi 27 juta, apakah riba? Ya enggak lah, kan harga emasnya naik, enggak riba ya. Ustazah iya, Mbak Rita, maafin ya kalau nggak terbaca ya guys, karena ini banyak banget pertanyaannya ya. Dimaafin ya teman-teman ya. Aku berharap mataku 2000, tapi nggak bisa ya mengimbangi teman-teman semua. Sholat siap maghrib, apakah ada sholat sunnah 4 rakaat? Sholat awabin namanya mbak ya. Ustazah, kalau kita mau sholat, apakah kita harus buang air? Enggak. Buang air kecil itu tidak wajib ya. Dia sunnah. Dan cebok itu bukan rukun sholat. Kalau nggak cebok nggak apa-apa. Bukan rukun wudhu. Yang wajib dibasuh dalam wudhu cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib dibasuh saat wudhu. Kalau teman-teman gak keputihan, kalau teman-teman gak pipis, gak harus cebok. Dia cuman bagian dari sunnah saja. Ustazah, makan batal wudhu enggak? Ya makan tidak batal wudhu ya. Kecuali makannya sambil kentut ya. Oke, siap ya. Ustazah, kalau kita mau sedekah subuh harus ke janda atau ke siapa? Sedekah subuh itu boleh ke siapapun, gak jadi masalah ya. Gak ada masalah ya. Sedekah subuh itu bisa ke siapapun, ke orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Sholat awabin apa ada hadis sahihnya? Sholat awabin itu dipopulerkan oleh madhab Syafi'i. Mbak boleh beli buku tuntunan sholat madhab Syafi'i, jangankan versi Arab, versi Indonesia aja ada mbak. Oke. Ustazah, kalau bangunnya kesiangan jam 6, apakah qobliyah subuh masih bisa dikerjakan? Tergantung jadwal subuh di tempat teman-teman. Kalau jadwal subuhnya masih ada, masih bisa. Kalau jadwal subuhnya udah habis, jangan. Apakah dosa pelakor diampuni nanti di akhirat kalau
pelakor tadi bertaubat, iya, insya Allah semua dosa akan Allah maafkan kecuali syirik ya. Kalau keputihan gimana? Kalau keputihan mesti cebok setiap mau wudu. Ya, cebok dulu, lalu kemudian jangan pakai celana itu lagi, simpan celananya baik-baik, wudu, sholat ya. Atau ganti celana atau panty linernya. Kalau lagi di luar, nggak usah dipakai celananya, simpan di tempat yang tepat. Jangan tambi pula sama orang ya. Ustazah, iya. Mandi harus pakai basahan ya enggak, itu cuman adab, itu bukan kewajiban ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke cucu boleh. Surat Luqman tentang batas menyusui istilah nyapih apa diharuskan? Enggak Mbak Suryani, semampunya aja. Sebanyak air susu kita aja. Kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Oke? Ustazah, apakah malaikat Israel melihat kita 70 kali dalam sehari? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak pernah tahu soal itu. Ustazah, iya, sedekah subuh boleh diberikan kepada anak kandung, boleh diberikan ke cucu. Oke, kumpul. Teman-teman ambil nafas, tahan. Teman-teman share tautan, tap layarnya ya. Oke, sedekah subuh itu boleh dikasihkan kepada siapapun. Ke cucu boleh, ke anak boleh, ke mertua boleh, ke orang miskin boleh, traktir makan kawan boleh, ngasih makan kucing boleh, traktir teman boleh, asal jangan traktir mantan nanti jadi CLBK. Terus juga boleh dikasihkan ngasih cucu, tetangga, bahkan orang non muslim boleh, gak ada masalah. Karena itu sedekah. Kalau sedekah itu bebas ya. Jangan buang nafas dulu. Tahan dulu ya. Tapi kalau zakat itu baru ada batasannya. Zakat nggak boleh ke ibu, zakat nggak boleh ke adik, zakat nggak boleh ke bapak gitu ya. Paham teman-teman? Nah, sehingga teman-teman bebas. Nggak usah cari-cari orang susah untuk sedekah subuh pun nggak apa-apa. Ya, ngelihat orang di jalan sedekah. Atau teman-teman pergi pesta, masukkan sedekah subuhnya ke situ. Tahan dulu nafas, belum selesai. Oke, misalnya teman-teman sedekah subuh, bayar parkir dilebihkan pakai uang sedekah subuh. Jangan dulu, jangan lepas. Oke, misalnya teman-teman pergi arisan, ya kasih sumbangan sedekah subuh. Nah, oke, jangan dulu. Tunggu dulu. Nah, atau sedekah subuh itu boleh dikasih ke cucu, boleh dikasih ke anak, boleh dikasih ke suami, boleh dikasih ke siapapun, boleh ya. Nah, tahan dulu belum? Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bebas aja guys. Atau belikan makanan kucing untuk nanti kasih makan kucing ya. Atau kalau nggak bisa pakai uang boleh pakai bentuknya makan kucing aja setiap subuh kasih gitu. Paham ya? Tunggu dulu guys, tunggu dulu. Pokoknya kayak gitulah sedekah subuh ya. Oke udah lepas ya. Maksud aku biar teman-teman gak ragu lagi. Jadi aman aja kok, sedekah subuh itu bisa dikasih siapapun. Yang gak boleh itu adalah sedekah untuk diri sendiri. Sedekah subuh untuk beli HP, sedekah subuh untuk kita beli makan kita sendiri. Itu baru gak boleh. Oke, buang nafasnya. Harus suruh tahan napas dulu guys. Iya kan, biar masuk enzimnya ke sini ya. Canda ya teman-teman ya. Oke, untuk fakir miskin fisabilillah bebas. Sudahlah sah. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, buang nafas. Oke, sedekah subuh untuk anak boleh. Ada lagi yang nanya sedekah subuh? Yuk kita tahan lagi nafas bareng-bareng. Gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Dia beda dengan zakat. Nah kalau zakat itu dia itu banyak ketentuannya gitu ya. Misalnya zakat itu tidak boleh ke orang yang dia tanggung jawab kita. Ke anak nggak boleh, ke ibu nggak boleh, ke bapak kita nggak boleh. Oke, marah nih ya. Iya, aku marah. Mantap marah aku kan suruh orang tahan nafas. Jadi nanti kalau aku marah dengan kawanku tahan nafas. Gitu cara marahku guys. Ustazah, sedekah subuh sampai jam berapa? Sedekah subuh itu sepanjang masih ada waktu subuh. Boleh dikumpulkan di rumah aja ya. Nah, atau boleh ditaruh ke masjid ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi kalau bisa sih tiap hari sih teman-teman. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Sedekah subuh beli madu buat anak katanya. Cocok. Oke. Waduh, kemarin saya zakat fitrah ke bapak saya. Wadaw besti. Zakat tidak bisa ke orang tua mbak. Nggak apa-apa. Mungkin baru ketemu aku sekarang. Aku bahas zakat itu udah dari minggu kedua Ramadan. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. It's okay. Salah di masa lalu nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman klik aja foto aku yang di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya.
sebagainya ya. Semoga bisa berteman dan betah belajar di akun ini ya. Zakat itu nggak boleh ke bapak. Ya, zakat itu nggak boleh ke bapak ya. Bahkan masih ada yang lupa zakat fitrah. Ustazah, aku lupa zakat fitrah gimana? Katanya gitu ya. Mungkin baru lihat kali ya, baru kenal kali ya. Nah gitu kan, nah ndak boleh ya. Oke, Ustazah, iya bunda, gaji UMR belum wajib zakat ya. Oke, Ustazah sakit kaki sholat duduk, apa harus ada meja buat naruh dahi? Ndak mbak, ndak ya. Sholat duduk tuh gini mbak, Allahu Akbar gini kan. Nanti rukuknya Allahu Akbar gini. Nanti sujudnya lebih rendah aja, nggak mesti ada meja enggak. Nah terus pertanyaannya kalau orang sholat duduk itu kayak gini tuh, no itu ya. Dia boleh baca doa sujud. Kok aku gini pula ya? Praktekan pula. Nah jadi kalau dia duduk itu boleh nggak dia baca doa sujud terakhir? Boleh. Jadi nggak harus ada dahi. Oke, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Setelah mandi junub harus wudhu dulu nggak? Mandi junub harus wudhu. Kalau harus wudhu kalau harus wudhu sebelum mandi tidak, tapi setelah mandi apakah harus wudhu kalau mau sholat? Itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu karena mandi junub itu udah menghilangkan hadas besar. Ya, ada yang mengatakan ya tinggal wudhu aja mah gampang ya. Ustazah sholatnya selonjoran. Oh, kalau sholatnya selonjoran nggak masalah. Misalnya lututnya nggak bisa ditekuk, mbak apa tadi tuh ya, mbak boleh sholat dalam keadaan gini, nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya lututnya sakit, nggak masalah mbak ya. Jangankan selonjoran, mbak sholat miring aja ke kanan boleh, nggak masalah ya. Ustazah, zakat penghasilan berapa? Zakat siap mbak ya. Penghasilan apa boleh ke adik? Oh kalau ke adik boleh. Kalau ke adik boleh. Pokoknya kan adik itu bukan tanggung jawab kita. Jadi boleh ke adik. Ke abang boleh. Ke kakak boleh ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah. Oke, kerudung. Sholat nggak pakai bra. Nah, pokoknya semua pertanyaan ada di sini ya. Sholat nggak pakai bra ada, sholat nggak pakai daleman juga ada. Sholat nggak pakai bra ya nggak masalah. Yang penting benar-benar tertutup auratnya ya. Zikir selonjoran boleh nggak? Boleh banget. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh zikir sambil baring, santai, silahkan ya. Ustazah, kalau telapak tangan tertutup mukena nggak apa-apa. Yang nggak boleh tertutup itu adalah kening ya. Ustazah, sedekah subuh dibayar di awal gajian semuanya. Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh, oke udah ya. Oke, sholat duduk apa wajib takbir berdiri? Enggak, semampunya saja. Semampunya saja. Karena ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk. Jangan dipaksain. Karena ada jemaahku yang memang dia memaksakan. Dia berdiri, nanti dia duduk. Dia berdiri, dia duduk. Pas duduk, kursinya lepas. Jatuh dia guys, di sampingku banget sholatnya. Ustazah, iya, sedekah subuh bisa dikasih ke keluarga suami? Boleh. Ustazah, apa boleh mengakikahkan anak laki-laki? Boleh ya. 2 kambing kalau bisa ya mbak. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Ustazah, sedekah subuh saya belikan makanan untuk keluarga, tapi saya ikut makan. Gak apa-apa. Yang gak boleh dimakan itu uang zakat dan uang nazar. Kalau uang sedekah kita boleh makan. Guys. Ini uang sedekahku selama 2 bulan. Berapa? 120.000. Kok dikit kali? Kata Ustazah Nela, sedekah subuh cukup 2.000 guys. Yang penting ikhlas. Berapa jadinya? 120.000. Kita makan bakso yuk. Yuk. Kita ikut makan. Gak apa-apa ya. Ustazah, sedekah subuh dibelikan mukena diwakafkan ke masjid boleh. Oke, mau tahan nafas lagi teman-teman? Mau tahan nafas lagi? Boleh banget. Mau dikasih sedekah dalam bentuk wakaf semen masjid boleh ya. Sip ya. Ustazah, iya oke. Gimana menyikapi orang tua yang anaknya keberatan kalau puasa Daud? Kalau orang tua keberatan tetap puasa nggak masalah. Tapi kalau suami keberatan jangan puasa ya. Oke, jangan puasa ya. Ampun Ustazah. Jadi kalau suaminya di dalam kota tidak boleh puasa sunnah tanpa izin dia. Oke. Ustazah, iya.
Sedekah subuh untuk selamatan orang meninggal boleh. Tak nafas lagi. Boleh, aman teman-teman ya. Sedekah subuh untuk takdir makan kawan, ya kasih makan orang yang meninggal. Orang meninggal pula dikasih makan. Maksudnya kita datang ke rumah orang, kita belikan beras, kita kasih ke situ, boleh. Pokoknya sedekah subuh itu guys ada 3. 1 untuk orang. 2 karena Allah. 3 tanpa melanggar syariat. Ya, yang penting uangnya uang halal. Oke, nah guys masih ada sedekah subuh guys. Sedekah subuh dikumpulkan dikasih ke orang tua boleh nggak? Boleh teman-teman ya. Pokoknya gini aja lah, kumpulkan aja dulu uangnya, nanti kasih ke siapapun ya. Sekali lagi kita tahan napas. Oke, Ustazah kalau sedekah subuh tuh aman teman-teman, aman mau dikasih ke siapapun bebas ya. Iya, Ustazah Oke, bolehkah kita infak? Udah siang sedekah subuh udah lewat. Iya. Ustazah, kalau sedekah subuh beli madu buat ngasih orang tua boleh ya. Apalagi beli madu. Wah, lebih boleh lagi guys. Iya kan? Ustazah, kalau kurban untuk orang tua, untuk keluarga boleh. Jadi nanti 1 nama yang kita kurbankan tapi atas izin dia. Nanti minta dia mendoakan pahalanya buat kita juga ya. Nah, jadi nanti atas nama siapa yang berkurban nanti dia doakan untuk orang yang meninggal dunia. Oke. Ustazah, iya apa namanya? Madu, kok madu? Ya nanti madu ya. Sedekah jam 2. Ustazah sedekah subuh lagi yang kebaca memang sedekah subuh terus karena banyak banget nih tengok nanya sedekah subuh. Sedekah subuh nggak punya duit tapi saya sedekah subuhnya dengan gula, taruh di depan rumah, nggak ada masalah. Taruhnya di lubang semut. Kalau depan rumah nanti bersemut rumah kita. Ambil semut, taruh di lubang semut ya. Nah, itulah Mbak ya kan. Nah, Ustazah nggak ngantuk ya enggak lah. Aku rencana mau tidur tadi tapi aduh nggak bisa ya. Akhirnya aku ya udahlah, aku ngobrol aja sama si kawan-kawan di alam lain ini kan, alam goib ini. Ya gitu ya. Nah, sholat di tempat umum memakai cadar yang penting keningnya kebuka. Yang penting keningnya kebuka ya. Oke, sedekah. Memang benar guys, sedekah subuh sebelum sholat apa setelah sholat? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Zakat gaji berapa persen? 2,5% dari penghasilan kita. Oke, zakat penghasilan sama nggak dengan sedekah bebas? Beda. Kalau zakat tuh beda dengan sedekah ya. Ustazah jadi nggak apa-apa selonjoran, nggak ada masalah. Teman-teman coba bilang dengan orang tuanya yang sakit selonjoran, yang sholatnya selonjoran, nggak masalah, jangan dipaksa. Karena banyak jemaahku memang, aku bergaul dengan jemaah-jemaah banyak perempuan yang mereka sakit kaki lalu dia paksakan sholat berdiri. Jangan ya, sambil nanti ada rezeki belikan orang tuanya madu rambutan biar sembuh lututnya, biar bisa sholat berdiri lagi, biar bisa ke masjid lagi. Ya, belikan orang tuanya, udah banyak yang terbantu dengan madu itu. Harga madu makin lama makin murah karena promo dari TikToknya. Nanti bisa beli jam 2 ya. Bisa COD. Ustazah, dulu anak-anakku belum diakikahin karena ekonomi. Sekarang mereka dah berat. Masih bisa kak? Besar. Masih bisa. Tapi kalau mau dikurbankan aja boleh kok. Dikurbankan aja boleh ya. Ustazah, iya. Sedekah subuh boleh dibayar sekaligus 1 bulan. Boleh sedekah subuh disalurkan maksudnya. Disalurkan sekali sebulan boleh. Nah gitu. Ya benar madu. Ya nanti kalau teman-teman ada asam urat. Ya kita ngobrol santai di akun ini seperti biasa ya. Semoga teman-teman dapat insight dan betah ya belajar di akun ini. Oke, siap Mbak Senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Mbak Nova. Assalamualaikum Mbak Heli ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mbak Opang. Oke, seperti biasa kita doa dulu ya teman-teman ya. Kita doa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Fahri, Mbak Virgo. Oke, yang tadi nanya siap Mbak Najwa, aman ya teman-teman ya. Iya siap Mbak Ceplok, Ibu Munirah. Oke, namanya Mbak Ceplok pula ya. Oke, aman ya guys. Oke, siap Mbak Oma.
Kita doa dulu ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, aman ya, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, siap ya Mbak Tina. Ustazah, tato di stiker komputer 3 hari tuduh dan sholat gak sah. Kalau tato itu tergantung teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai tato itu dalam kondisi ini tato komputernya apa? Coba dibantu dulu ya. Coba dibantu dulu tato komputer itu apa? Oke Zah, apabila kita ikut kurban hari raya Idul Adha, apakah kita dapat pahala? Ya iyalah, kalau Idul Adha ya dapat pahala lah teman-teman ya. Oke, siap Mbak Rizka, siap Mbak Neni, Mbak Caci, dan mbak-mbak lainnya. Ustazah, iya apakah, Ustazah, fungsi bacaan Al-Quran panjang pendeknya. Panjang pendek mempengaruhi arti daripada bacaan sholat kita. Jadi hati-hati kalau panjang pendeknya keliru nanti akan berubah artinya. Ustazah, amalan apa yang bisa kita buat kita titip ke keluarga ya berangkat haji? Ya doakan dia, kalau mau ya titip salam ya teman-teman kepada baginda Nabi. Siap Mbak Bunda Liza, Mbak Caci, Mbak Virgoya. Ustazah, kalau kita dibentak suami terus kita diam aja dosa enggak? Ya enggak. Diam jauh lebih baik dibanding membalas. Kalau kita lagi dibentak semuanya salah. Kalau kita nangis dia akan bilang nangis aja lu. Kalau kita diam dia akan bilang bisanya diam aja. Kalau kita marah masuk kamar dia akan bilang dikit-dikit masuk kamar. Semuanya akan salah ya. Semuanya akan salah sampai kapan? Sampai dia berhenti emosinya. Jadi kalau teman-teman mau di antara semua yang salah ini, ada baiknya teman-teman diam. Diam energi jauh lebih gampang, tetapi tetap salah juga di mata dia kok. Nggak apa-apa, mungkin dia lagi emosi. Mbak Ariska Amalia aku nggak bisa jawab sampai aku tahu stikernya apa ya. Oke, Ustazah siap Mbak Yulianis, Mbak Yeyen ya. Oke, aku nggak tahu itu apa tatonya. Harus dipastikan dulu faktanya baru bisa diambil istinbat hukumnya ya. Nanti aku cari tahu ya. Ustazah, iya laki-laki egois Zah? Enggak juga, perempuan banyak yang egois. Oke, doa kalau kita kecewa. Doa kalau kita kecewa, doanya adalah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Ya. Perempuan banyak juga sih yang egois, itu kan tergantung tingkat kedewasaan sih teman-teman. Ustazah, saya nggak bisa baca Arab tapi saya hanya baca Latinnya aja. Oke, perhatikan baca Quran Latinnya aja. Kalau terus dibaca itu nggak boleh. Karena belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nah, jadi Quran Latin yang teman-teman beli itu, bukan agar teman-teman baca Latinnya. Tapi Quran Latin itu tujuannya apa? Tujuannya adalah agar teman-teman itu bisa belajar dengan Quran itu. Nah, contoh misalnya teman-teman bisa belajar baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Oke? Gitu ya. Siap Mbak Aliyah ya. Ustazah, kalau sholat dalam hati mengaminkan setiap bacaannya nggak perlu. Dia tetap akan dikabulkan oleh Allah. Sampaikan aja titip salam kepada baginda Nabi ya. Udah ya. Oke, siap Mbak Mai Zahara, Mbak Titi ya. Aman ya, teman-teman sehat selalu ya di sana ya. Ada yang ngantuk nggak atau udah tidur? Ya, hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustazah, iya doa kalau kita sedih, kalau kita kecewa, coba deh baca itu ya. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir gitu ya. Nah itu dibaca kalau teman-teman sedih dan kecewa ya. Obat penunda haid macam-macam, bisa Primolud dan lainnya. Tapi ada baiknya konsultasi ke dokter ya. Ustazah, iya kalau sholat subuh nggak sempat zikir karena kerja terburu-buru, nggak ada problem teman-teman ya, nggak ada problem. Karena doa dan zikir itu nggak wajib, doa dan zikir itu sunnah saja ya.
Oke gitu ya. Ustazah, kalau hati rasa tak tenang, Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Oke, itu caranya. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Nah, Ustazah doa meluluhkan hati atasan. Allahumma layyin li qalbahu atau qalbahum. Boleh. Ustazah, apa hukumnya bantu teman pinjol pakai akun kita? Haram. Kita tidak boleh bertawun atau saling tolong menolong dalam keburukan. Tidak boleh. Ya, pinjam KTP untuk dia hutang riba, pinjamkan uang KTP untuk dia hutang riba, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Itu berarti teman-teman tolong menolong dalam keburukan, itu nggak boleh. Ustazah, apa betul tidur siang itu sunnah? Sunnah maksudnya tidak bernilai pahala. Cuman Rasulullah itu tidur itu dia cepat. Rasulullah itu tidurnya cepat ba'da isya dan kemudian bangun di sepertiga malam terakhir. Ustazah, doa meluluhkan hati dibaca setiap sholat kah? Boleh aja, boleh juga di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Oke, aman ya. Ustazah, iya doa untuk anak diare tidak ada doa secara khusus kalau diare. Ya, cukup baca doa agar diangkat penyakitnya. Kalau nggak hafal bahasa Indonesia, bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Ustazah, Fiti doa kunut. Udah banyak banget tentang Fiti aku tentang kunut ya. Kunut itu disunnahkan oleh Imam Syafi'i tapi tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman kunut itu berarti ikut madhab Syafi'i. Kalau tidak kunut itu berarti ikut madhab Hanafi. Aman aja. Madu jam 9 ya teman-teman ya. Jam 9 malam ya. 9 ya. Kita tanya jawab dulu ya teman-teman ya. Oke, nah jam 9 nanti aku buka ya. Ustazah, nikah lewat HP. Nikah lewat HP masih ditelisik, diobservasi hukumnya. Ya itu kontemporer soalnya ya. Ustazah, iya. Apakah amalan supaya anak sukses dunia akhirat? Ya, saran aku sih teman-teman banyak melakukan sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu doakan anaknya atas apapun yang pengen mau ya. Jadi siang dan malam boleh. Ya, orang tuaku kalau mendoakan untuk aku dan kakakku selalu melakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, dan banyak mohon ampun kepada Allah dan berdoa atas anak kita. Ustazah, iya, oke. Jika ragu-ragu ditinggalkan atau dilanjutkan dalam hal apa? Ragu dalam hal apa? Kalau ragu dalam ibadah beda. Kalau ragu dalam ibadah bahwa asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Kalau setelah melakukan ibadah kita ragu, abaikan. Kita udah ngambil wudhu nih, lalu kemudian kita ragu. Tadi aku udah basuh muka enggak ya? Tadi aku udah basuh muka enggak ya? Ragu setelah melakukan ibadah, abaikan. Abaikan ya. Atau misalnya habis sholat nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ragu, abaikan ya. Kalau ragunya itu muncul setelah kita melakukan ibadah, abaikan. Ragu, kentut atau enggak nih, abaikan ya. Kecuali kalau kita yakin kita kentut. Jadi dalam hal apa nih ragunya teman-teman ya? Oke, tapi kalau ragu nih pergi ke mall nggak, ngemol nggak ya tinggalkan ya. Jalan-jalan nggak sih, ikut nggak ya, tinggalkan. Mau beli barang ragu, beli nggak ya, abaikan, tinggalkan ya. Ustazah, selesai sholat aku kentut, apakah boleh zikir dan doa? Boleh. Zikir dan doa tidak wajib wudhu ya, sunnah saja berwudhu ya. Ustazah, kalau puasa Zulhijjah masih lama ya. Ustazah, iya bayar fidyah tahun lalu silahkan dibayar. 1,4 kg beras atau setara dengan 7 on setiap puasa yang kita tinggalkan. Oke, boleh Mbak Nova ya.
Ustazah, sah nggak pergi umroh tanpa pasangan? Ketika pasangan mengizinkan itu nggak jadi masalah. Ketika pasangan mengizinkan itu tidak jadi problem ya teman-teman ya. Tidak jadi problem. Oke, yang penting ada perempuan lain di dalam, di dalam apa namanya itu ya, di dalam pesawat atau bis itu. Oke, Ustazah, kalau sholat witir dipisah bisa nggak 2 dan 1? Bisa. Langsung 3 juga tidak jadi masalah. Ustazah, bolehkah puasa Ramadan meminum obat penunda haid? MUI udah membolehkan. Tapi itu cuman kebolehan. Dia tidak anjuran. Saran aku nggak usah. Karena bisa dikodo di waktu lain. Nah itu berbeda kalau kita mau umroh dan haji. Boleh meminum penunda haid. Karena kita susah untuk menggantinya di waktu lain. Oke. Nah gitu ya. Oke, Ustazah, iya doa agar dapat jodoh. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa boleh sholat tidak pakai baju, cuman mukenah aja? Sebenarnya kalau bisa sih pakai baju teman-teman ya. Kalau bisa sih pakai baju ya. Nah, tetapi kalau seandainya teman-teman nggak pakai baju, pastikan mukenahnya benar-benar tertutup ya. Madu jam 9 ya, teman-teman kita santai tanya jawab dulu baru madu ya. Oke? Ustazah, iya. Doa amalan anak biar mengerti kondisi ibunya. Doakan aja anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya sujud sahwi Mbak Fahario. Sujud sahwi aja ya. Kalau lupa rakaat atau tahiyat. Oke. Ustazah, iya, Rabbi habli minas salihin. Ini doanya ya. Doa supaya anak jadi anak yang soleh. Ustazah, jam berapa kita harus melakukan sholat hajat? Sholat hajat itu bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam. Kapanpun siang dan malam itu boleh. Ya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Ya, nanti salam kanan, salam kiri, lalu kemudian doakan hajat kita. Boleh nggak sholat nggak pakai bra? Nggak ada masalah. Ya, yang penting betul-betul tutup auratnya, mukenanya tertutup, nggak boleh transparan sama sekali. Oke? Zakat dikasih ke saudara kandung nggak apa-apa. Ke ibu dan anak yang nggak boleh. Oke? Ustazah, iya, bayar fidyah dicicil nggak masalah ya. Siap ya. Ustazah, lupa nggak baca kunut gimana? Oke. Kunut subuh itu cuma dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Tapi tidak dianjurkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kunut juga nggak apa-apa. Ya, pakai kunut hasan, tak pakai kunut juga hasan. Ya, bagus aja. Nggak ada masalah. Itu ikhtilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi nggak ada problem ya. Ustazah, waktu duha mulainya jam berapa? Ya, sekitar 2,5 jam dari azan subuh lebih kurang. 2,5 jam dari azan subuh ya. Ustazah, mama saya ngikutin ceramah Ustazah setahun. Sudah banyak kemajuan dalam ibadah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih ya. Semoga kehadiran aku bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Ustazah, boleh nggak rawatib Isya? Iya, tapi imam masih baca zikir. Boleh. Salam kanan, salam kiri, imamnya doa dan zikir, kita rawatib sendiri, nggak masalah. Kalau kita mau buru-buru. Ustazah, lebih baik daftar haji atau berangkat umroh? Terserah. Ya, tidak ada masalah. Kalau umroh duluan juga nggak ada masalah. Karena Rasulullah itu umroh duluan juga kok, baru Rasulullah berhaji. Ustazah, sekarang ada mukena bahan jersey. Kalau dipakai ngejiplak, jangan. Sholat itu harus tertutup dan mukena itu harus lepas jatuh kayak mantel.
ke bawah ya. Sayangnya aku nggak spill mukena ya teman-teman ya. Cuma kalau aku spill mukena, wah banyak kali syaratnya bagi aku ya. Nah jadi banyak banget syarat mukena itu bisa dijadikan mukena yang benar-benar syar'i ya teman-teman. Kalau dia kena cahaya, dia tidak boleh terawang sama sekali. Nanti teman-teman sholatnya depan pintu, suaminya buka pintu, terawang. Karena mukena itu walaupun kita sholatnya nggak di luar ruangan gitu, sholatnya dalam ruangan sendiri doang, nampak auratnya itu nggak boleh walaupun nggak ada yang lihat gitu kan. Oke, walaupun orang nggak ada yang lihat gitu kan. Ustazah, iya apa? Ustazah, kalau baca Quran boleh nggak berudu? Nah, dalam hal ini ikhtilaf. So, ada baiknya teman-teman berudu. Kalaupun nggak, ya baca Quran di handphone. Ustazah, iya, Ba'diyah Isya itu sebelum atau setelah? Ba'diyah Isya itu setelah ya, bukan sebelum ya. Oke, Ustazah, bolehkah berudu di kamar mandi hanya pakai handuk? Nggak apa-apa. Ya, pakai handuk lalu berudu, nggak ada masalah. Bolehkah ngirim Al-Fatihah untuk orang tua yang meninggal lagi haid? Wanita haid tuh bisa sholawat, bisa sekedar ngulang-ngulang hafalan, bisa sekedar kirim Al-Fatihah, bisa sekedar berzikir, bisa sekedar baca doa, nggak jadi masalah. Apakah aku kecepatan? Enggak kan? Nah, oke. Ustazah, iya, baca Quran nggak paham arti nggak apa-apa. Karena baca Quran hukumnya sunnah. Dan mengetahui artinya itu fardu kifayah. Selagi udah ada ustadz yang ngerti artinya, kita nggak wajib lagi untuk ngerti. Cuman kalau kita ngerti, alhamdulillah. Ya, jadi Quran itu ada 3. Pertama, belajar sampai bisa hukumnya wajib. Jadi nggak boleh nggak bisa baca Quran ya. Belajar sampai bisa dengan Quran Latin misalnya. Kalau udah bisa baca, maka hukum membacanya menjadi sunnah saja. Tidak wajib, sunnah saja. Kalau bagi orang yang udah bisa baca. Nah nanti kalau seandainya hukumnya sunnah, terus mengetahui artinya ini fardu kifayah. Teman-teman gak tahu arti Al-Quran gak ada masalah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Yang penting bisa dulu aja. Nah nanti membacanya hukumnya sunnah. Paham ya teman-teman ya. Waktu haid baca doa mau tidur gak apa-apa. Wanita haid boleh berzikir atau sekedar berdoa atau sekedar baca Quran, hafalan, ngulang hafalan maksudnya. Atau sekedar dia dalam kondisi muhasabah diri berdoa gak jadi masalah. Ustazah, doa apa biar cepat berangkat haji? Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku berziarah ke rumahmu yang agung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku berkunjung ke rumahmu yang agung. Ya, ziarah itu macam kita berkunjung lah, ziarah ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku berkunjung ke rumahmu yang agung. Baca aja setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Oke, Ustazah, kalau sholat gak paham artinya gak apa-apa. Cuman jadi tidak khusyuk aja. Itu aja persoalannya ya. Jadi dia tidak khusyuk aja sih jadinya ya. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, silahkan teman-teman nih dibaca ya doanya ini. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Itu udah aku sematkan tuh ya. Nah teman-teman screenshot aja itu. Teman-teman kita nih udah banyak yang hafal ya. Masya Allah ya. Doa pengen umroh, doa pengen haji. Catat aja. Atau screenshot dulu aja ya. Sama-sama terima kasih juga ya. Iya, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam ya. Ustazah, badunya bagus, anak saya nggak jadi operasi benjolannya hilang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin juga ada yang amandel nggak jadi operasi. Alhamdulillah Mbak. Nanti yang mau beli madunya jam 9 ya teman-teman ya. Masya Allah. Oke. Ustazah, iya, gimana kirim Al-Fatihah buat kedua orang tua yang meninggal? Baca aja Al-Fatihahnya. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Gitu ya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Oke. Ustazah, iya, gitu ya. Ustazah, siap Mbak Mia ya. Oke. Oke. Baca Quran Latinnya aja boleh nggak?
Teman-teman, Quran Latin itu bukan agar teman-teman baca Latinnya doang. Thank you Mbak Lili dan mbak-mbak lainnya, Mbak Nunung ya. Bukan agar teman-teman baca Latinnya doang. Siap Mbak Caci. Tapi Quran Latin itu disediakan untuk teman-teman belajar baca Quran. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Karena orang yang nggak bisa baca Quran, belajar sampai bisa itu hukumnya wajib. Nggak bisa baca Quran Latinnya doang sampai alam barzah. Jangan teman-teman ya. Nanti kalau udah bisa baca Qurannya menjadi sunnah. Jadi teman-teman yang belum bisa baca Quran, belajar untuk baca Quran ya. Oke, nah jadi oke gitu ya. Ustazah lagi haid mengulang hafalan gak masalah. 1000 dinar gak ada masalah. Oke. Ustazah bolehkah baca doa Rabbana zolamna anfusana saat kita sholat? Boleh gitu, gak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya, sholat istikharah untuk apa? Sholat kalau kita ragu. Ini rakaat kedua atau tiga ya? Dua atau tiga ya? Dua atau tiga ya? Anggap dua aja dulu. Iya Kak, maaf, ini hanya sujud sawi, jadi istikharah guys. Istikharah itu sujud sawi nanti. Sholat dalam keadaan ragu. Saya mau ke Medan atau tetap di Jakarta ya? Dengan anak ke Medan ikut suami atau tetap di Jakarta ya? Maka sholat istikharah ya. Pas jelasin istikharah ada yang nanya sujud sawi. Terbalik-balik pun aku ya kan. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah kalau sujud sawi itu teman-teman ragu bilangan rakaat ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 dulu. Setelah itu setelah fil alamina innaka hamidum majid sujud. Ya baca doa sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk lagi. Salam kanan, salam kiri. Itu kalau ragu. Kalau ragu sholat, teman-teman boleh melakukan sujud sahwi ya. Oke, nah sujud sawi itu bacaannya kalau ragu dalam sholat. Ada yang pernah ragu dalam sholat? Oke, ada ya teman-teman ya. Nah itu dibaca. Oke, nah Ustazah lagi sholat jempol kelihatan gak apa-apa. Ditutupin aja, gak ada masalah ya. Oke, Ustazah orang tua perhitungan kita harus gimana? Gak apa-apalah orang tua perhitungan. Yang penting kebutuhan kita terpenuhi, bukan keinginan kita. Gak apa-apa, nanti Mbak rajin kerja, banyak uangnya, Mbak bantu orang tuanya. Ya, supaya bisa menyadarkan orang tua. Oh kemarin waktu dia masih kecil aku perhitungan. Sekarang pas dia udah bagus, dia malah baik dengan aku. Dendam terbaik adalah ketika ingin menunjukkan kepada orang kesuksesan kita. Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Yang penting kan Mbak hidup, dikasihnya makan ya. Ustazah, iya, saat sholat boleh nggak orang meninggal tidak ada tahlilan? Nggak ada masalah. Tahlilan itu nggak wajib teman-teman ya, jangan dipaksakan. Qobliyah zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat, bisa 2, bisa 4 ya. Siap Mbak Amira, jazakumullah. Sholat tahajud sampai jam berapa? Tahajud itu batasnya sampai azan subuh. Yang penting belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud ya. Siap ya. Ustazah menghadiri upacara kremasi. Aku nggak terlalu paham apakah di situ mereka berdoa. Kalau mereka berdoa di saat kremasi itu pasti itu nggak boleh ya. Tapi kalau itu bukan ada doa-doanya, maka teman-teman boleh datang. Tapi nanti aja lah datang kalau dia udah dikuburkan ya. Ustazah, hukum membiarkan anak pacaran berdosa. Ya, apalagi laki-laki dayus. Ya, dayus itu adalah seorang bapak yang membiarkan anaknya didekati oleh laki-laki lain dan tidak cemburu kalau anak gadisnya dekat dengan laki-laki lain. Tempatnya di neraka. Ya, dayus itu adalah seorang istri, seorang bapak yang dia biarkan istrinya buka aurat, dia tidak cemburu auratnya istrinya dilihat oleh orang lain. Itu dayus ya, tempatnya di neraka. Jangan suruh anaknya pacaran. Ketika anaknya berdosa saat teman-teman menyuruhnya, teman-teman juga berdosa. Itu namanya ta'awun, bertolong menolong dalam keburukan. Jadi pilihlah ta'aruf dibanding pacaran. Ustazah, iya, gimana niat mandi junub
dan haid berbarengan, niat mandi wajib sekali mandi ya, niat mandi wajib ya. Oke gitu ya. Ustazah, apakah qobliyah subuh boleh lebih dari 2 rakaat? 2 saja Mbak. Karena dalam dalil rakaatanil fajar, 2 rakaat. Salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi salat fajar atau salat qobliyah subuh 2 rakaat cukup. Oke. Ustazah, naik haji bikin walimatus safar nggak apa-apa, nggak ada masalah. Walimatus safar itu syukuran, suruh orang datang ke rumah kita, doakan kita mohon maaf lahir dan batin, kita sedekah sebelum kita berhaji. Yang penting bukan karena ria, nggak ada masalah. Oke. Ustazah, iya jangan lupa yang mau berhaji sholat safar dulu sebelum berangkat keluar dari rumah ya. Siap Mbak Mamah Nadine ya. Ustazah, sujud terakhir bolehkah baca doa Nabi Adam? Boleh. Madu jam 9 ya. Pada nanyain madu guys. Muka aku udah kayak madu. Siap ya. Ustazah, iya. Qobliyah subuh dengan fajar sama aja ya. Ustazah, qobliyah udah iqomat boleh nggak? Teman-teman coba perhatikan. Qobliyah itu bukan sholat antara azan dan iqomah. Qobliyah itu adalah sholat sebelum sholat fardu. Misalnya azan subuh jam 12:30. Teman-teman baru sholatnya jam 1. Ya, baru sholatnya jam 1 siang. Itu kan masih ada waktu subuhnya. Selagi masih ada itu kan masih ada waktu zuhurnya. Maka masih bisa sholat qobliyah zuhur. Pokoknya sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktunya. Selagi masih ada waktu sholatnya. Ya. Ustazah, apa benar nggak boleh tidur habis asar? Nggak bisa. Habis subuh nggak boleh tidur. Ya. Karena an-naum ba'da subah, siapa yang tidur setelah subuh, yadhabu barakatar rizq wal umr. Allah akan mengangkat berkah rezekinya dan berkah usianya. Jangan juga tidur habis asar dan jangan tidur sebelum isya. Yakrah, Rasulullah itu tidak suka an-naum, tidur qabla al-isya, sebelum isya. Jadi teman-teman tidurnya setelah sholat isya ya. Oke. Nah, apa hukum belajar Quran sendiri dengan Latin? Gak apa-apa. Itulah gunanya Quran belajar ya kan. Ustazah, iya. Oke, siap Mbak Dharmi, enak ya madunya ya. Dari tadi udah pada madu ya, siap ya. Nanti madunya bentar lagi ya. Ustazah, iya, wudhu di masjid kelihatan rambut sesama muslim perempuan, ya gak apa-apa. Hah? Wudhu di masjid kelihatan rambut muslim perempuan. Ya gak apa-apa. Gimana ceritanya? Kan dia perempuan. Iya siap Mbak Pelangi. Gak apa-apa. Enak ya Mbak Pelangi ya. Masya Allah. Ustazah gitu ya. Gak apa-apa. Saat asar di masjid selain sunnah masjid ada lagi. Gak ada. Ba'diyah asar gak ada sholat. Ustazah, saya kerja suka ketiduran. Oh jangan Mbak. Jangan ketiduran habis asar, tahan dulu Mbak. Nanti Mbak boleh tidur habis isya lah. Karena nanti diangkat Mbak keberkahan rezekinya. Itu bisa dilihat jangka panjang ya. Habis maghrib nggak bisa sebelum isya. Jadi selesaikan sholat isya dulu baru tidur ya. Oke, selesaikan dulu sholat isya ya langsung tidur ya. Lonceng. Pak Fahari. Paham ya teman-teman ya. Tapi apakah berdosa? Ya nggak berdosa sih. Cuma takutnya keberkahannya Allah angkat. Paham ya? Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru lihat aku ya boleh klik ya foto aku yang ada di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman ikut live dan ceramah-ceramah dari aku. Semoga betah belajar di akun ini ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sholat, Ustazah, jika sedang haid kirim yasin. Teman-teman kalau baca menyentuh Quran saat haid kalau full 30 juz itu mutlak nggak boleh. Tapi kalau Al-Quran itu sudah bercampur dengan bahasa Indonesia atau lebih banyak bahasa Indonesianya masih ada ulama yang membolehkan. Tetapi saran aku tetap baca tapi misalnya di handphone gitu ya.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, oke. Sholat sunnah ada di sholat apa aja? Qobliyah subuh, qobliyah dan ba'diyah zuhur, bisa ba'diyah isya, bisa ba'diyah maghrib, itu muakkad, boleh ya. Ustazah, apakah apa hukumnya pakai jilbab keluar rumah aja? Kalau di rumah sehari-hari nggak pakai. Ya iyalah besti, masa dalam rumah pakai jilbab? Soleha banget ya. Oke, jadi keluar rumah aja, nutup aurat. Dalam rumah ya dibuka Mbak gitu ya. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang dia tertutup di luar, terbuka di rumah ya. Siap Mbak Anida ya, madu jam 9 ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Kok ada kata aku tolong diganti dengan saya, aku kasar. Iyakah teman-teman? Kalau di tempat aku itu tandanya kita macam selevel. Kalau aku pakai saya, itu kayaknya aku itu terlalu tinggi dibanding teman-teman semua. Gak apa-apa lah, biar kita anak mudaan dikit pakai aku aja ya. Karena kalau pakai saya itu biasanya aku ke bawah ya. Seperti mahasiswa. Saya kan bilangnya gini, gak gini. Saya kan udah bilang, saya itu kayaknya aku senior. Malah enggak ini ya. Oke, gitu ya. Jadi aku lebih senior gitu, lebih tinggi di hadapan teman-teman ya, aku enggak nyaman. Oke, aman ya. Teman-teman pakai aku aja ya, udah 2 tahun lah ya. Siap ya. Biar kita gaya-gaya seumuran, lebih dekat ya. Oke, nah gitu. Aman ya teman-teman ya. Kalau saya itu aku ke mahasiswa. Oke, ke mahasiswa aku pakai saya. Saya minta tolong ya ke satpam. Saya minta tolong ya gitu. Kalau aku menghargai teman-teman, biasanya aku malah manggilnya aku biar lebih dekat, nggak ada batas di antara kita. Oke, siap ya. Ustazah, iya aman ya? Siap. Semoga ridho ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, aku aja lazah sih. Oke, siap ya. Aku kalau ke satpam pakai saya, kalau ke mahasiswa pakai saya, itu masih bisa lah. Itu aku menghargai aku, mereka menghargai aku aja. Satpam menghargai aku biar agak dia lebih segan, itu oke lah. Tapi kalau aku itu kayak teman kan, nah jadi nggak usah lah aku dihargai banget lah, biasa aja lah aku. Oke, lonceng hilang Pak Fari. Oke, Ustazah, iya. Kadang saya menunda isya. Ini nih. Ya boleh ya, kita belajar dari teman kita. Kadang kita sholat isya itu di jam 2 atau 3 gitu ya. Jam 2 atau 3 malam. Boleh nggak? Jadi begini. Kalau teman-teman ketiduran, itu boleh aja teman-teman sholat isyanya dan jam 2, jam 3 malam. Tetapi teman-teman, kalau itu disengaja nggak boleh. Kalau itu disengaja nggak bisa. Karena tabiat sholat isya walaupun waktunya panjang itu di awal waktu ya. Nah jadi sementara tabiat dari sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi ada baiknya teman-teman tetap sholat isyanya di awal waktu dan tahajudnya di ujung waktu. Oke. Ustazah, iya, ya sama-sama ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku berharap teman-teman enjoy, santai, belajar, tetap di positive vibration untuk berada di akun ini ya. Dan semoga dapat insight. Oke. Ustazah, saat mau sholat qobliyah tapi ada imam, oke. Kita milih qobliyah atau jamaah? Oh jamaah Mbak. Jamaah Mbak. Karena saat imam lagi sholat, kita tidak bisa sholat sunnah seperti kita tahiyatul masjid orang udah sholat, nggak bisa. Atau kita qobliyah orang udah sholat, nggak bisa. Mbak berjamaah aja. Insya Allah manfaat daripada sholat qobliyah dan ba'diyah itu adalah menyempurnakan ibadah sholat fardu kita. Insya Allah kalau kita udah sholat berjamaah itu sudah sempurna karena imam yang akan mengganti kesalahan kita. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal mutlak ya. Imam Hanafi bilang tidak batal ya. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana.
Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Kalau jamaah boleh nggak kita sholat ba'diyah dan qobliyah? Boleh nggak jadi? Oh maksudnya sholat ba'diyah dan ba'diyahnya berjamaah? Oh jangan, sendiri aja. Cuman kalau kita lagi sholat berjamaah, kita boleh qobliyah dan ba'diyah sendiri. Salam kenal, siap. Thank you ya teman-teman ya. Semoga happy dan kita belajar pelan-pelan ya. Oke, Ustazah, kalau sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat cukup. Ya, ba'diyah isya sengaja aku sholat sunat ba'diyah isya 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ya Mbak Putih, boleh ditulis lagi ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau haid ziarah kubur ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh dan tidak. Terserah aja mau pilih yang mana ya. Oke, siap Mbak Nada. Ustazah, jangan cepat-cepat ya. Iya. Subuh tidak pakai kunut gimana? Kunut itu cuman aku kecepatan ya. Kunut itu cuman disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman gak pakai kunut itu gak jadi problem. Teman-teman gak pakai kunut itu gak jadi masalah ya. Gak masalah, sholatnya sah kok teman-teman. Sah aja, gak jadi masalah ya. Ustazah, puasa itu diharamkan kapan saja. Puasa itu diharamkan 1 di hari raya Idul Fitri, 1 hari. 2 di hari raya Idul Adha dan di 3 hari tasyrik. Berarti 4 hari tuh. Ya, Idul Adha, Idul Adha kedua, hari ketiga, hari keempat. Kemudian haram berpuasa Jumat sendiri kalau sunnah. Dia harus digabung dengan Kamis dan atau Sabtu. Kemudian hari Syak. Syak itu sehari menjelang Ramadan. Itu haram berpuasa. Ya, ada beberapa jadwal haram puasa. Nggak usah khawatir. Ketika ketemu jadwal haram, aku akan buatkan video. Dan aku akan sampaikan di live-live-nya aku nanti ya. Nanti ada hari tasyrik itu haram puasa. Jangan lagi berpuasa. Ya, nanti aku ingatkan lagi ketika udah ketemu jadwal atau harinya ya. Ustazah, sholat duha paling banyak berapa? Sholat duha itu paling banyak 12 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Sama-sama Mbak Siva, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, itulah jadwal daripada waktu sholat duha ya. Oke, kalau qodho Jumat sendiri nggak apa-apa. Puasa sunnah yang tidak dianjurkan ya. Oke, paham ya? Iya, Ramadan udah pergi. Ustazah, iya. Kenapa witir? Witir kenapa? Ustazah, doa melembutkan hati suami agar membolehkan saya bekerja. Allahumma layinli qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, itu doa agar teman-teman bisa melakukan yang namanya supaya suaminya hatinya lunak dan siapapun ya. Oke, Ustazah, kalau Daud dimulai kapanpun bisa. Lalu kalau dia kena di hari Jumat itu nggak jadi masalah. Kalau dia kena hari Jumat itu nggak jadi masalah. Oke, nggak ada masalah. Kalau Daud yang penting udah terbiasa berpuasa sebelum dan setelahnya ya. Ustaz